Sebuah program baru bernama Wonderful Startup Academy atau WSA diluncurkan di tahun 2017 sebagai bentuk kolaborasi antara ICSB Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pariwisata. WSA merupakan program inkubasi dan akselerasi bagi startup yang fokus pada pariwisata. Di tingkat regional Asia, ICSB Indonesia berperan aktif dalam The Fifth Asian SME Conference yang pada tahun ini diselenggarakan di Myanmar. Di tahun ini, Hari UMKM Internasional yang ditetapkan jatuh pada tanggal 27 Juni untuk pertama kalinya diperingati secara serentak di berbagai kota di Indonesia. Pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2018, bertempat di Kota Bandung, ICSB Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk pertama kalinya. Pada Munas ini, Dr. Jeki Musri terpilih sebagai Presiden ICSB Indonesia yang baru, dan AAGN Puspayoga serta Hermawan Kartajaya dikukuhkan sebagai founder organisasi. Dengan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pengurus ICSB Indonesia yang baru bergerak cepat untuk membentuk kepengurusan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Dalam upaya konsolidasi internal, pengurus ICSB Indonesia yang baru menyelenggarakan rapat kerja nasional pada tanggal 29 hingga 31 Maret 2019 di Yogyakarta. Pengurus baru ICSB Indonesia juga aktif terlibat dalam agenda ICSB di tingkat global. Salah satunya adalah ICSB World Congress di Kairo pada tanggal 18 hingga 21 Juni 2019. Pada kongres tersebut, ICSB Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai negara di Asia dengan jumlah anggota terbesar. Karena peran strategis ICSB Indonesia di tingkat global, maka Ahmed Osman selaku Presiden ICSB Dunia yang baru terpilih dan Profesor Kim Ki-chan berkenan untuk melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan mereka sekaligus untuk menghadiri rapat kerja nasional khusus yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 hingga 25 Agustus 2019. Dengan energi positif yang mengalir melalui Rapat Kerja Nasional Khusus 2019 ini, semoga ICSB Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pelaku UKM dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah hadir dalam kegiatan webinar UMK istimewa di kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Alia Mirza. Saya akan menjadi moderator acara pada pagi hari ini dari ICSB Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sedikit informasi terkait ICSB, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu. Jadi ICSB ini merupakan organisasi non-profit atau kepanjangannya adalah Indonesia Council for Small Business. Nah, yang memiliki visi mengembangkan semangat kewirausahaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang bermitra dengan PBB. Dalam hal ini fokus untuk membina UMKM di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, baik. Hari ini, teman-teman, kita akan memulai webinar UMKM istimewa dengan tema pentingnya inovasi produk sebagai strategi meningkatkan brand. Dan pada pagi hari ini telah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa. Selamat pagi Pak Rinaldi Tanjung, selaku dosen dan Kaprodi Manajemen Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Halo, selamat pagi Pak. Atau Mas nih. Halo, selamat pagi. Enaknya manggilnya nih. Silakan bisa on mic. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, halo. Selamat pagi Mbak Lia. Selamat pagi. Oke, kemudian kita sapa-sapa juga Mbak Meika Hasim. Halo Mbak. Beliau adalah owner dan juga CEO PT Ndalem Value Creation Indonesia atau brand Coklat Ndalem. Selamat pagi Mbak Meika. Selamat pagi, Kakak Alia. Selamat pagi, suaranya sudah ceria ya pagi hari ini. Kemudian juga selamat pagi untuk Mbak Sasa Laksmayana selaku Asisten Manajer Media Placement PT Pos Indonesia Persero. Selamat pagi Mbak Sasa.
Selamat pagi, Mbak Alia. Selamat pagi. Wah, ini kita pokoknya semua narasumber hari ini benar-benar luar biasa banget dan juga diskusi yang menarik tentang inovasi produk ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tetap stay tune sampai di akhir acara. Kalau gitu, sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nantinya akan dilanjutkan langsung dengan Mars ICSB. Jadi untuk para partisipan kami mohon untuk bisa menyalakan kameranya.
Nah, baik. Pastinya teman-teman udah nggak sabar lagi untuk langsung memasuki acara, tapi kita saksikan dulu video sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Panggerapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, nah ini seru banget karena kita bakal ngobrol-ngobrol soal yang namanya produk ya, inovasi produk bersama ada Mbak Meika dan juga bersama dengan Pak Rinaldi. Nah, tapi ngomong soal yang namanya UMKM nih teman-teman, bisa dibilang saat ini para UMKM ataupun nggak hanya UMKM sih, tapi bisnis in general itu bisa dibilang semakin dimudahkan dalam menjual produknya ya, platform-platform digital banyak. Tapi selain itu juga tidak dapat kita pungkiri bahwa kemudahan dalam bertransaksi itu juga
semakin dimudahkan deh sekarang. Gitu. Nah, dalam hal ini PT Pos Indonesia membuat satu produk digital wallet yaitu PosPay yang tentunya akan semakin memudahkan dan juga mendukung transaksi bisnis para UMKM gitu kan. Nah, pada pagi hari ini kita sudah telah hadir bersama kita ini Kak Sasa Laksmayana, Asisten Manajer Media Placement PT Pos Indonesia Persero yang akan memberikan informasi terkait PosPay. Nah, penasaran seperti apa? Silakan Kak Sasa. Terima kasih Mbak Alia. Saya izin share screen ya. Siap. Sudah nampil ya? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sasa Laksmayana dari bagian media placement di PT Pos Indonesia Persero. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Alia bahwa PT Pos kini sudah memiliki solusi pembayaran digital yang bernama PosPay. Jadi seperti yang kita tahu bahwa beberapa tahun kebelakang ini semakin banyak proses transaksi yang pembayarannya adalah non tunai. Itu mulai dari pertama adanya munculnya m-banking, atau bisa juga melalui kartu debit atau kartu kredit. Dan yang terakhir yang sedang marak ini adalah pembayaran melalui QRIS yang bisa dilakukan di smartphone teman-teman semua. Nah, ini salah satu campaign yang saya ambil dari Bank Indonesia, yaitu bijak transaksi pakai non-tunai aja. Jadi terutama selama pandemi COVID ini, kita mulai semakin meninggalkan uang tunai. Yang pertama mungkin karena resiko penularan ya. Kemudian yang kedua, uang tunai ini ribet sama uang kembalian. Kalau non tunai kan kita akan membayar precise sesuai dengan nominal yang kita transaksikan. Nah, kalau kita lihat dari tren transaksi uang elektronik ya, di grafik yang atas itu tahun 2019 itu nilainya mencapai 145 triliun rupiah. Kemudian naik sebesar 41,2% menjadi 204 triliun rupiah di tahun 2020. Nah, dari tahun 2020 204 ini di breakdown kembali menjadi per bulan. Itu di grafik bawah kita lihat bahwa grafiknya itu semakin naik. Dari per bulan ke bulan ini grafiknya cenderung naik. Jadi kalau kita lihat di Januari 2020 ke Januari 2021 itu nilai uang transaksinya naik sebesar 30%. Hal ini membuktikan bahwa semakin ke sini uang elektronik ini akan semakin tumbuh. Begitu juga dengan tahun-tahun ke depan. Untuk itulah beberapa dengan perkembangan ekonomi yang semakin dinamis, dibutuhkan pula inovasi teknologi yang semakin canggih pula. Nah, transaksi pembayaran digital ini juga memiliki banyak keuntungan. Salah satunya untuk teman-teman yang nanti mungkin ingin membangun bisnis kecil atau UMKM, itu bisa membangun kredit profile dengan mudah ya, karena transaksinya ini sangat tercatat sehingga bisa memudahkan dalam mendapatkan pinjaman. Kemudian terhindar dari uang palsu atau pencurian, dan juga dapat meningkatkan penjualan karena mengikuti perkembangan perilaku customer saat ini. Nah, sekarang kita lihat ya potret dari penduduk Indonesia saat ini. Dari 250 juta penduduk, 24%-nya itu memiliki rekening bank, sedangkan 76% sisanya itu masih belum memiliki rekening bank. Nah, sedangkan untuk jumlah pemilik smartphone, itu hanya 4% yang belum memiliki smartphone. Jadi semakin ke sini, itu mungkin bank ini akan mulai meninggalkan untuk buka cabang baru, tapi mulai beralih ke pembayaran secara digital sepenuhnya. Karena semakin ke sini, pemilik smartphone itu lebih banyak dibanding pemilik rekening bank. Nah, melihat potret ini, Pos Indonesia juga terus mengembangkan beberapa pembayaran digital yang bernama PosPay itu tadi. Jadi PosPay ini adalah sebuah platform atau channel digital berbasis rekening giro pos yang diberikan kepada pelanggan sehingga pelanggan ini dapat mengakses seluruh layanan transaksi keuangan hanya melalui smartphone. Nah, transaksi layanan keuangan ini apa aja sih? Itu ada dari tagihan pembayaran, itu bisa jadi tagihan listrik, air, gas, atau pembelian pulsa, pembayaran internet, pembayaran paket data, TV kabel, dan lain sebagainya. Kemudian juga top up e-wallet yang kita kerjasama dengan Link Aja dan GoPay, serta Dana. Kemudian
untuk teman-teman yang memiliki kartu kredit, tagihannya itu juga bisa dibayarkan melalui postpay. Nah, kemudian untuk dari segi remitansi atau transfer uang. Jadi yang sangat membedakan produk postpay ini dengan yang lain bahwa kita juga tidak hanya dapat melakukan transfer uang ke rekening bank aja, tapi ke pemilik atau penerima yang belum memiliki rekening bank, itu dengan Wesel Instant. Kemudian yang terakhir, pembayaran di seluruh merchant QRIS. Jadi cukup dengan scan QRIS, teman-teman bisa melakukan pembayaran apapun. Entah itu merchant-nya itu QRIS-nya melalui QRIS OVO, QRIS ShopeePay, itu semuanya tetap bisa dibayar melalui QRIS-nya postpay. Nah, kemudian benefitnya apa aja sih? Yang pertama, dengan satu aplikasi kita bisa membayar semua pembayaran. Jadi one-stop service aplikasi bisa membayar semua billing payment. Kemudian dari segi biaya admin tidak ada pemotongan biaya administrasi per bulan, hanya saldo mengendap sebesar Rp10.000. Kemudian pengiriman uangnya tadi itu bisa transfer ke bank atau pengiriman ke sesama postpay, juga pengiriman uang kepada penerima tanpa rekening bank. Dan yang terakhir, scan QRIS. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan sebagai solusi bisnis itu salah satunya mempermudah layanan COD POS. Jadi mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, bagi teman-teman yang punya bisnis bisnis produk barang ya, di mana teman-teman bisa melayani bahwa pembayaran bisa dilakukan di akhir, itu nanti pos bisa melayani COD. Jadi cukup dari pengantar pos yang akan menagihkan uang ke penerima, sekaligus pada saat pengantaran barang, nanti uangnya akan disetor ke rekening postpay. Jadi nanti teman-teman bisa melihat nih barang mana aja yang udah nyampe dan mana aja yang udah disetor. Jadi bisa kelihatan pengawasannya. Kemudian untuk rekening tujuan pembayaran bisnis, jadi tanpa rekening bank, ini postpay juga bisa menjadi solusi rekening tujuan pembayaran baik dari bank ke rekening postpay atau dari postpay ke postpay. Nah, kemudian juga menjadi agen payment point, itu dengan postpay agen. Jadi ada satu lagi aplikasi bernama postpay agen, ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mau dijual kembali. Jadi misalnya kayak agen pulsa, itu nanti kita ada sharing fee-nya. Nah, untuk jenis rekeningnya itu ada 3 macam. Yang pertama yang light, ini khusus untuk pengguna baru. Jadi bagi teman-teman yang baru mendaftarkan postpay itu jenisnya masih light. Itu dengan batasnya saldonya itu maksimal 2 juta. Nah, fitur yang bisa digunakan hanya transaksi pembayaran dan top up saldo. Kemudian ada light plus, itu dengan maksimal saldo sebesar 10 juta. Untuk fitur-fiturnya masih nggak jauh beda dengan yang light. Nah, untuk yang reguler ini saldonya di-upgrade menjadi unlimited, jadi tidak ada batas maksimal saldo. Kemudian semua fitur juga bisa digunakan, termasuk dengan pengiriman uang. Nah, untuk aplikasi postpay ini kita sudah tersedia di 2 platform, Google Play dan App Store. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki postpay bisa dicoba untuk download postpay di masing-masing handphone. Caranya juga mudah. Untuk cara top up saldonya juga kita bisa melalui kantor pos atau melalui bank-bank melalui virtual account. Nah, virtual account-nya ini bisa di BNI, Mandiri, atau BCA. Untuk teman-teman yang rekening banknya di luar 3 bank ini, itu tetap bisa menggunakan transfer antar bank. Jadi ke virtual account di salah satu 3 bank ini. Nah, sekarang gimana sih cara registrasinya? Ini cukup mudah. Kita lihat dulu aja videonya. Berikut tutorial instalasi dan registrasi postpay. Bagi pengguna Android dan iPhone, postpay bisa diunduh melalui Google Play Store ataupun App Store. Setelah diunduh, klik install aplikasi dan berikan semua izin untuk aplikasi postpay. Untuk pembuatan akun baru postpay, silakan buka aplikasi postpay. Klik buat akun, isi nama lengkap sesuai dengan KTP, nomor handphone, email. Apabila Anda memiliki kode referral atau kode promo, silakan ketikkan di kolom kode referral. Atau silakan kosongkan jika tidak memiliki kodenya. Selanjutnya, klik kotak sebagai tanda Anda setuju dengan syarat dan ketentuan. Anda akan mendapatkan kode OTP melalui SMS ke nomor yang sudah didaftarkan saat awal registrasi. Masukkan kode OTP Anda, isi username,
password, dan konfirmasi password. Kemudian masukkan PIN transaksi, konfirmasi PIN. Selamat, rekeningmu berhasil dibuat. Bagi yang sudah memiliki rekening Giropos, setelah membuat akun, Anda akan mendapatkan pilihan untuk menghubungkan rekening Anda. Masukkan nomor rekening, nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor NIK, klik kotak setuju, masukkan PIN transaksi, konfirmasi PIN. Selamat, rekeningmu berhasil disambungkan. Juara transaksi di mana aja? Ya Postpay. Ya, itu tadi video untuk tutorial pendaftarannya. Cukup mudah. Mungkin bagi teman-teman bisa coba sekarang untuk registrasi Postpay. Berikut. Nah, tadi sempat disinggung ya tentang adanya kode referral. Jadi, di bulan September ini, itu kita ada program referral. Jadi, bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri ke Postpay dan sudah mengupgrade ke rekening reguler, itu nanti akan ada suatu kode unique referral, di mana masing-masing user ini memiliki kode referral yang berbeda. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi, untuk teman-teman yang berhasil mengajak satu pendaftar baru dengan menggunakan kode referral teman-teman, itu nanti akan mendapat poin sebesar 20.000 ketika pendaftar baru dengan top up sebesar minimal 30.000. Jadi maksudnya gini, teman-teman misal berhasil ngajak satu, si temannya teman-teman ini itu harus wajib menginput kode referral si teman-teman ini. Jadi kode referral yang dipakai ini wajib diinput pada saat registrasi. Nah, ketika berhasil registrasi pembuatan Postpay, pendaftar baru ini wajib top up sebesar minimal 30.000. Nanti ketika sudah berhasil top up 30.000, maka teman-teman yang merekomendasikan ini akan otomatis mendapatkan 20.000 poin, di mana satu poinnya ini setara dengan Rp1. Jadi kalau dapat 20.000 poin, maka sama dengan dapat Rp20.000. Sedangkan teman yang baru itu mendapatkan 10.000 poin. Nah, untuk satu orang itu mendapatkan 20.000. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil ngajak 5 orang, itu 20.000 dikali 5 sama dengan 100.000. Cuman poinnya ini masih berupa poin, belum berupa rupiah. Jadi harus diklaim lagi untuk menjadi rupiah. Tapi program ini hanya berlaku sampai hari ini, 30 September 2021. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik, bisa langsung register sekarang, ajak teman-temannya, teman kosan atau teman atau keluarga, tetangga untuk segera gabung di Postpay. Nah, untuk program yang di Oktober itu kita ada program untuk para pendaftar baru. Jadi para pengguna baru yang belum pernah registrasi Postpay itu kalau dia registrasi itu otomatis saldonya akan bertambah 10.000 dan mendapatkan voucher pulsa sebesar 10.000. Kemudian kalau dia top up dengan minimal 25.000, maka otomatis mendapatkan 10.000 lagi voucher pulsa. Nah, cuman program ini baru berlaku mulai besok, 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2021. Seperti itu, mungkin itu aja kalau dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mbak Alia. Terima kasih Mbak Sasa. Nah, itu dia teman-teman. Jadi memang Postpay ini sendiri adalah satu layanan digital payment dari PT Pos Indonesia Persero yang bisa dibilang memudahkan buat kita sih, memudahkan dalam artian mau bayar segala tagihan sampai tilang aja bisa bayar lewat situ juga gitu loh. Jadi benar-benar gampang banget. Mau sedekah bisa lewat situ, mau bayar tagihan listrik, air, dan lain-lain semua juga bisa di situ. Nah, dan buat sisi UMKM-nya, menurutku kalau Postpay itu memang kelebihannya adalah karena dia terintegrasi dengan kurir pos gitu. Jadi lebih mudah kalau misalnya kita mau ngirim ke paket gitu kan. Terus misalnya ada customer yang mau bayar, kita bisa share QRIS-nya gitu. Nanti mereka bisa bayar ke situ dan nanti uang yang ada di Postpay ini bisa kita gunakan untuk bayar-bayar kebutuhan lainnya seperti itu. Makasih Mbak Sasa untuk pemaparannya, luar biasa sekali. Dan kami juga ngingetin buat teman-teman, tadi Mbak Sasa udah nge-share kuisnya belum ya Mbak? Belum Mbak. Mbak Ali aja nggak apa-apa.
Oke, nah jadi dari Mbak Sasa bakal ngasih hadiah gitu ya buat teman-teman secara random nanti akan dipilih dengan hadiahnya adalah saldo postpay senilai Rp50.000. Caranya gimana? Caranya kamu tinggal download aja, kemudian habis itu tadi masukin kode referral yang nanti akan di-share sama teman-teman dari ICSB. Nah, ini udah di-share juga nih di kolom chat, jadi bisa cek aja langsung caranya gimana di kolom chat ya. Jadi tinggal download, kemudian kamu tinggal upload bukti share bukti downloadnya itu ke link yang nanti akan di-share sama CS gitu. Nanti langsung cek aja di bagian chat. Sip, kita tunggu sampai jam berapa ini, Mbak Sasa? Sampai akhir acara aja. Oke, sampai akhir acara. Nah, jadi buruan teman-teman download sekarang juga. Nah, nanti kita akan umumkan pemenangnya di akhir acara. Terus juga nanti teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom chat ya. Silahkan link registrasi juga, link registrasi lagi. Link untuk absensi juga sudah di-share sama CS di kolom chat. Silahkan bisa dicek aja. Oke, kita lanjut ke pemaparan berikutnya nih. Nah, jadi oke. Sekarang kita masuk nih teman-teman ke tema pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pentingnya inovasi produk sebagai strategi meningkatkan value dari brand. Oke, saya persilahkan untuk Bapak Rinaldi Tanjung selaku dosen dan kaprodi jurusan manajemen Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta untuk bisa memberikan pemaparan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Alia, terima kasih waktunya. Selamat siang. Baik kepada rekan-rekan semua, kepada adik-adik mahasiswa, terutama saya ucapkan terima kasih kepada ICSB ya yang telah mengundang kita pada siang ini untuk webinar. Baik, sebelumnya saya mungkin izin share screen. Sebentar. Oke, pada siang hari ini kita webinar dengan tema inovasi produk dalam meningkatkan value brand. Kita tahu bahwa pada era sekarang kita melihat ya begitu banyaknya produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang 5 atau 10 tahun yang lalu itu mereka berjaya, dan kita lihat sekarang banyak sekali muncul pemain-pemain baru yang berhasil menumbangkan raksasa-raksasa mungkin raksasa-raksasa brand ya kalau kita sebutnya, mulai dari produk-produk apa istilahnya teknologi, produk-produk pangan, makanan, dan segala macamnya. Nah, oke, untuk pada siang hari ini kita akan mencoba mengulas sedikit tentang inovasi produk. Baik, kepada rekan-rekan peserta webinar, sebelum kita bicara tentang inovasi produk, kita harus tahu dulu apa itu inovasi. Jadi, inovasi dan invensi, ini sesuatu yang agak beda. Kalau invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar atau pengembangan dan penyempurnaan. Nah, invensi dan inovasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu produk dan proses. Nah, kita bisa lihat dari sini. Di sini adalah contoh invensi, pelakunya itu disebut dengan inventor. Kita lihat bagaimana kalau kita lihat tadi invensi itu adalah penemuan. Bagaimana penemuan-penemuan dari pengembangan pesawat terbang. Kalau kita lihat ya, kita lihat dari gambar sini, ketika pesawat terbang itu ditemukan itu uji cobanya yang begitu ini ya, yang kalau kita lihat tuh hampir seperti para layang gitu kan. Manusia itu sangat terancam. Bagaimana mereka menggunakan fisik mereka untuk mencoba untuk bisa menerapkan. Nah,
kembali ke sini. Invensi adalah penemuan baru yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan karena adanya desakan dari kehidupan. Ya, kebutuhan orang untuk bertransportasi menuju suatu tempat yang jauh, bagaimana sih mereka dalam melakukan sebuah inovasi sehingga muncullah namanya pesawat terbang. Ya, pesawat terbang sekarang kebutuhannya sangat luar biasa. Lalu mungkin orang tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah pesawat, sebuah mode transportasi mampu terbang dengan kecepatan kilometer per jam. Nah, hal itu sekarang sudah terjadi. Berarti apa? Sangat memudahkan kehidupan manusia. Mudahnya orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya menimbulkan yang namanya peluang-peluang ekonomi baru, peluang-peluang yang dapat meningkatkan mungkin kesejahteraan orang sehingga orang di Eropa sana mereka bisa Asia, mereka bisa masuk ke pasar Indonesia. Sehingga sekarang kalau kita bisa merasakan bahwa dunia itu jadi kecil. Dari Eropa mau ke Indonesia butuh berbulan-bulan, mungkin melalui transportasi laut. Tapi sekarang satu hari mereka bisa ke Indonesia. Oke, lanjut ke inovator. Apa itu inovator? Inovasi. Inovasi adalah proses adopsi oleh mekanisme pasar. Nah, ini di sini contohnya adalah handphone ya, smartphone. Bagaimana berawal dari hanya penemuan sebuah alat telekomunikasi berupa telepon, sehingga telepon itu semakin hari semakin berkembang. Tadinya handphone hanya sebagai alat komunikasi, sekarang handphone bisa kita lihat dari gambar ini bagaimana handphone ini berproses ya, dari yang bentuknya mungkin sebesar apa ini, batu bata ya kalau untuk bangunan, sekarang semakin tipis dan semakin berguna ya, semakin canggih. Sekarang smartphone bisa dilakukan di smartphone, sehingga apa? Kalau kita bisa lihat PC, televisi, radio dan semua bisa masuk ke dalam satu alat yang namanya smartphone. Nah, jadi ini adalah proses perkembangan. Nah, proses perkembangan inilah yang dikursi. Oke, lanjut. Kriteria invensi dan inovasi. Di sini ada beberapa kriteria. Pertama, memberikan informasi solusi yang baik dan efisien. Jadi, inovasi itu harus memberikan solusi. Jadi, kalau kita bicara tadi, yang tadi kegunaan awalnya hanya sebagai alat komunikasi, berkembang dan semakin efisien, semakin memudahkan orang. Dulu kita nggak bisa membayangkan ketika kita kalau mau nonton TV harus di rumah, harus televisi. Ketika kita mau mencari berita-berita, kita harus dengar radio atau televisi atau mungkin lewat PC. Tapi itu dalam satu genggaman kita bisa semua. Betapa efisiennya teknologi sekarang ini. Yang kedua adalah misalnya menjawab permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. Jelas bahwa inovasi itu harus dapat menjawab permasalahan dan memenuhi karakter kebutuhan masyarakat. Tiga, inovasi juga merupakan ide orisinil. Jadi harus ide orisinil. Yang keempat, dapat diterapkan ke pasar dan memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Ini biasanya keberlanjutan dari sebuah inovasi itu ada di sini, memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Apakah inovasi kita itu memenuhi kriteria ini sehingga apa? Inovasi tersebut bisa bermanfaat, berguna dan berkelanjutan. Nah, biasanya inovasi itu akan gagal ketika dia tidak memenuhi kelayakan ekonomi. Mereka tidak bisa diproduksi massal. Kalau kita bicara tentang misalnya inovasi mobil listrik, kenapa mobil listrik itu tidak inovasinya tidak 5 atau 10 tahun yang lalu? Kenapa baru sekarang? Nah, tentu ini ada alasannya. Kalau
kita lihat, padahal teknologi listrik itu, teknologi kendaraan listrik itu juga sudah ada 10 tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat tidak semasif sekarang. Karena pada waktu itu kelayakan ekonominya itu belum dapat. Karena orang masih menganggap bahwa dengan bahan bakar minyak bumi itu jauh lebih efisien, jauh lebih murah, jauh lebih gampang. Sehingga teknologi pada waktu itu sudah canggih pun orang tidak bisa mengembangkan atau menjual dengan masif. Lanjut, memiliki skala pasar dan skala manfaat yang memadai. Jelas, inovasi harus mempunyai skala pasar. Karena inovasi tanpa memikirkan pasar, jelas itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat pun atau bagi perusahaan atau bagi misalnya kalau kita bicara UMKM. Lanjut, dapat dipasarkan sebagai produk dan jasa. Jelas, tujuan dari inovasi biasanya jelas ya bahwa mereka dapat dipasarkan. Karena apa? Inovasi itu sendiri butuh biaya, butuh resource ya, sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga membutuhkan cost yang besar untuk sebuah inovasi. Lanjut, dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kerja bagi masyarakat. Ini jelas terutama adalah lapangan kerja bagi masyarakat. Kalau kita lihat inovasi sekitar 5-10 tahun yang lalu, misalnya negara kecil ya dari segi luas, kayak Finlandia itu mereka punya perusahaan yang namanya Nokia, 10.000 tenaga yang bisa direkrut di negara mereka. Padahal negara mereka itu kan negara kecil. Jadi, dengan menguasai inovasi, dengan menguasai teknologi, dan mereka selalu berinovasi, mereka bisa menguasai dunia. Nah, ini akan aneh lagi ke Nokia tumbang pada saat ini. Nah, ini perlu lagi kita gali. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat tokoh-tokoh di sini. Ya, ini ada tokoh-tokoh. Mungkin rekan-rekan semua, adik-adik semua mungkin sudah kenal ya beberapa tokoh ini. Misalnya ada Jack Ma atau yang lain-lainnya, mungkin sudah lihat. Kenapa mereka ada di sini? Kenapa mereka ini sangat terkenal pada hari ini? Ya, bisa jadi mereka 5 tahun lagi bukan siapa-siapa, nama mereka sudah tenggelam, bisa jadi. Tapi pada saat ini mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam yang namanya inovasi. Ya, mereka bisa menangkap sebuah peluang, memanfaatkan sebuah peluang, melihat sebuah peluang ketika ada kebutuhan konsumen yang tidak ditangkap oleh pemain-pemain lain, sehingga mereka sekarang adalah jadi juara-juaranya. Kita lihat semua tokoh-tokoh ini berada pada era sekarang adalah eranya teknologi. Ingat bahwa sekarang ini siapa yang bisa menguasai informasi dan teknologi, dia akan memimpin dunia. Beda mungkin 10 tahun yang lalu, barang siapa yang mereka yang bisa menguasai sumber daya alam, atau 20 tahun yang lalu misalnya, mereka akan menguasai dunia. Itu kenapa ketika 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, perusahaan-perusahaan yang menguasai sumber daya alam, mereka pasti memimpin dunia. Pemilik-pemiliknya adalah orang-orang konglomerat terkaya di dunia. Tapi sekarang siapa yang menguasai teknologi, informasi? Mereka lah yang menjadi orang-orang terkaya di dunia. Nih, ini adalah gambaran tokoh-tokoh dunia, mungkin tokoh Indonesia juga yang mereka berhasil menguasai sumber informasi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat yang tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Jadi,
ISD itu juga disebut juga dengan istilah bibit atau pemikiran awal yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Pemilihan ide bisnis yang membuat Anda bangun pagi sekali karena ingin melakukannya. Jadi kita coba ide bisnis itu gimana sih gitu kan. Nah, ketika Anda bangun pagi, pokoknya bangun pagi Anda harus melakukan itu. Nah, itu bisa jadi itu adalah ide bisnis yang membuat Anda lupa bahwa Anda bisa lelah. Jadi ketika Anda senang melakukan sesuatu sehingga Anda tuh lupa, mungkin Anda badannya begitu capek tapi Anda melakukan. Nah, di situ bisa berawal adanya sebuah ide bisnis. Ketiga, membuat Anda lupa bahwa tidur itu tidak perlu. Nah, ini banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia tadi. Lanjut adalah membuat Anda hanya makan sekali dalam seminggu. Nah, ini biasanya ini saking sibuknya, saking fokusnya orang-orang tersebut sehingga dia lupa untuk makan. Nah, itu adalah cikal bakal di situ ada ide bisnis. Jadi kalau Anda punya poin-poin yang 4 ini dalam diri Anda tadi, silakan Anda kembangkan bahwa di situ sebetulnya ada ide bisnis yang bisa Anda kembangkan. Nah, kita lihat di sini ada 4 tahap pengembangan bisnis. Pertama adalah kebutuhan apa yang dapat dipenuhi. Ketika kita bicara pengembangan bisnis, kita harus bicara apa sih yang mau kita penuhi. Ya. Berarti itu gimana? Kebutuhan apa yang dapat kita penuhi. Jadi di situ ada permintaan, ada peluang. Sehingga kita dapat memenuhi tadi. Nanti tadi ya kan misalnya Postpay gitu kan. Di situ apa? PT Pos berinovasi, dia melihat bahwa ada peluang ya, ceruk bisnis yang mungkin bisa jadi belum maksimal dimanfaatkan oleh pesaing-pesaing. Dan PT Pos punya jaringan di situ. Dia punya jaringan se-Indonesia sampai ke kecamatan, sampai ke desa. Nah, dia dapat melakukan hal seperti itu sehingga apa menciptakan sebuah yang namanya peluang, sehingga di situ tadi apa yang dapat dipenuhi sehingga PT Pos itu menyediakan jasa Postpay tadi. Oke, lanjut produk apa yang akan ditawarkan. Nah, ini penting. Ketika kita mengembangkan ide sebuah bisnis, kita harus tahu apa yang mau kita tawarkan. Kita lihat apa namanya Gojek, bagaimana si pendiri ya melihat peluang ketika banyaknya Gojek perorangan, ya kan? Bagaimana si pemilik ini, Nadiem Makarim ini, dia melihat peluang menyatukan semua ojek-ojek yang ada se-Indonesia dalam sebuah yang namanya aplikasi, mempertemukan antara Gojek dengan pembeli jasa, pemakai jasa. Nah, hanya melalui sebuah yang namanya aplikasi. Tapi kita lihat pertumbuhan industrinya, pertumbuhan perusahaannya itu menjadi luar biasa ya, menjadi sangat luar biasa besar. Ini adalah dia menawarkan kepada konsumen, kepada produsen yang dalam arti kata tadi adalah tukang Gojek. Nih ada solusi nih, tukang Gojek. Anda nggak usah bingung nyari konsumen di era sekarang. Kenapa? Saya punya produk. Anda cukup pakai sebuah smartphone, Anda daftar sebagai seorang Gojek. Nah, konsumen ditawarkan juga. Anda nggak usah bingung nyari alat transportasi yang sifatnya jangka apa namanya radiusnya yang pendek gitu. Kami menawarkan Anda sebuah aplikasi yang Anda cukup gabung di situ. Anda bisa mencari di mana keberadaan Gojek atau Gojek yang datang keberadaan Anda. Itu dari sebuah bagaimana mereka melihat sebuah peluang bisnis ya, sehingga mereka menaruhkan yang namanya tadi aplikasi. Oke, lanjut kepada siapa produk dan jasa yang akan ditawarkan. Nah, ini juga sama. Seperti Postpay tadi, target Postpay menawarkan produk dan jasa ini ke siapa? Ke segmen mahasiswa kah? Semua segmen kah? Atau masyarakat umum misalnya. Nah, ini penting. Kenapa? Jangan sampai kita salah sasaran. Ketika
kita menyasar misalnya semua masyarakat, sementara produk kita ini khusus untuk produk-produk anak muda, tentu jadinya tidak mengena sasaran, tentu akan jadi mubazir. Nah, lanjut, bagaimana produk dan jasa itu ditawarkan? Nah, inilah bagaimana cara memasarkan, ya. Di era sekarang tentu banyak media-media yang bisa kita pasarkan media. Oke, lanjut. Nah, ini how to find great business idea, ya. Kita lihat di kolom-kolom ini, di apa namanya? Di sini ada your business idea, customer needs, dan competitor doing. Lihat emotik-emotiknya. Ketika your ide Anda ketemu dengan kebutuhan konsumen dan kompetitor, jadinya itu hanya sebuah good ide. Ketika kompetitor bertemu dengan kebutuhan konsumer, jadinya poor ide. Nah, yang lebih bagus itu adalah great ide. Ide ini adalah your business ketemu dengan customer. Ini maksudnya gimana menjadi sebuah great ide? Ingat, ketika Anda punya sebuah ide dan ide Anda itu dibutuhkan oleh konsumen, sementara pesaingnya di situ belum ada, itulah disebut dengan great ide. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menemukan kebutuhan konsumen ketika pesaing belum ada, ya. Nah, kalau dulu nih biasanya kita mendengar teori misalnya blue ocean, red ocean. Nah, ini hampir sama. Intinya adalah kita jangan bermain pada area yang sudah eksis. Kita bermain pada ceruk yang belum digarap, kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya ada di pasaran tapi belum ada pemain. Caranya bagaimana? Tadi tema kita, inovasi. Ketika Anda berhasil melakukan itu, yang terjadi apa? Anda akan menjadi leader, ya, pemimpin pasar. Itulah kenapa tokoh-tokoh tadi, kalau kita bilang tokoh-tokoh ini mereka ada pada posisi seperti tadi, ya, mereka berada pada posisi bahwa adanya kebutuhan dari konsumen, pesaingnya belum ada, mereka punya itu. Nah, kita nyasarnya ke sini. Jadi buat kita yang akan melakukan sebuah inovasi, pemain-pemain UMKM, lihat ceruk pasar segini. Kenapa? Ketika Anda bermain pada bisnis yang kompetitornya sudah sangat padat, tentu Anda akan berdarah-darah nanti. Ya. Kalau kita lihat misalnya Jogja sebagai kota UMKM gitu kan. Nah, kita lihat aja lah misalnya bisnis apa sih di Jogja ini yang UMKM-nya mayoritas misalnya kerajinan atau batik. Nah, kalau kita lihat hampir di Jogja ini di semua tempat ada toko batik, ada pengrajin batik di semua tempat ada. Nah, tapi bagaimana kita memasukkan ini tadi, ya, ke dalam lingkaran ini tadi, bahwa melalui bagaimana kita punya ide, konsumen butuh, tapi pesannya tidak banyak. Sementara ini bisnis UMKM di Jogja jelas pesannya banyak. Nah, melalui apa kita menciptakan itu tadi, menyingkirkan pesaing-pesaing tadi adalah melalui yang namanya inovasi, ya. Kalau kita lihat bisa batik, bagaimana Anda menghasilkan motif-motif batik yang belum pernah ada sebelumnya? Bagaimana Anda bisa menciptakan teknik-teknik membatik yang belum pernah ada sebelumnya? Nah, itu yang harus kita gali terus. Oke. Lanjut. Cara menciptakan ide bisnis. Nah, ini brainstorming, focus group, literacy, dan consumer advisor board, ya. Jadi di sini ada pilih ide yang konkret, masuk akal enggak dan dapat direalisasikan enggak. Yang kedua, pilih ide yang mudah untuk dipasarkan, ya. Jangan sampai kita punya ide tapi sulit untuk dipasarkan. Yang ketiga adalah ide yang cocok dengan karakter kita. Ini sering nih, kita berbisnis tapi itu bukan passion kita. Sehingga apa? Kita berat rasanya. Aduh, ini bukan bidang saya nih. Misalnya kalau kita bicara tentang kita
mau bisnis makanan, sementara kita sendiri malas, tidak mau turun misalnya ke dapur. Kita bukan seorang penyicip rasa yang baik, ya kan? Nah, ini akan memberatkan kita untuk kita bekerja. Karena bangun tidur, aduh saya harus ke dapur nih pagi-pagi gitu. Nah, sehingga apa? Ini jadinya tidak akan pernah sinkron, jadinya akan berat ya, bisnisnya akan lambat. Nah, pilih ide yang beresiko kecil. Nah, kenapa ide beresiko kecil di sini? Ini penting untuk mengukur skala kegagalan kita. Sebetulnya kalau kita bicara risiko ya, pasti semua bisnis ada risiko. Tapi setidaknya kita bisa mengukur kemampuan kita, keuangan kita dengan risiko ya. Kita jangan sampai memulai bisnis, keuangan kita terbatas dan kita mengambil risiko yang besar. Mengambil risiko yang besar itu gimana? Misal kalau kita bicara bisnis restoran, modal pas-pasan, misalnya modal ada 50 juta, langsung 50 jutanya dimasukin semua bisnisnya. Dibikinlah tempat yang bagus, dibikinlah interior yang bagus, didatangkanlah chef yang bagus-bagus. Nah, modalnya habis semua. Jelas di awal-awal kita harus bayar kos pegawai, biaya investasi dan segala macam tadi. Nah, ketika yang terjadi nanti di bulan pertama atau di bulan kedua, omset tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sementara investasi kita sudah masuk semua ke situ. Nah, itu. Jadi itu penting sekali kita mengukur ya. Tapi ketika kita punya banyak modal, is oke aja, nggak ada masalah gitu. Nah, pilih ide yang dapat bertahan. Nah, jelas ini ide kita itu mampu bertahan apa tidak, sesuai dengan perkembangan zaman apa tidak, gitu. Kebutuhan wajib yang selalu dibutuhkan masyarakat apa tidak, itu penting. Ya. Dan satu hal lagi yaitu kita harus punya menganalisa ya, SWOT ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, ancamannya apa, opportunitiesnya apa gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kekuatan, hal-hal yang mempengaruhi positif terhadap bisnis Anda. Weakness-nya apa? Hal-hal yang tidak terlalu bagus dalam bisnis Anda. Jadi ini penting. Kelemahan dari bisnis itu kita juga harus mengukur dalam rangka mengukur risiko tadi, ya. Ancaman, hal-hal yang ada di masyarakat sekitar. Ini biasa sering terjadi ketika kita bikin sebuah bisnis, misalnya industri batik gitu. Ingat, batik itu ada limbahnya. Nah, limbahnya ini apakah jadi ancaman masyarakat sekitar karena kita mengolahnya yang tidak bagus gitu. Ada dalam mengelola memanage limbah batik tadi misalnya. Nah, itu penting ya, kita harus melihat semua itu dalam rangka analisir risiko. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah contoh analisis SWOT ya, Toko Kue ini. Bagaimana kekuatannya membuat pengalaman membuat dan menjual, punya pengetahuan bahan, memiliki lokasi bisnis yang strategis. Nah, ini kekuatan. Karena kalau bicara tentang bisnis makanan, jelas lokasi itu penting ya, penting. Karena kalau terlalu jauh jelas akan ya mengurangi ini sendiri gitu. Termasuk juga weakness, opportunities dan threat. Nah, lanjut ini ada 10 prinsip dari Walton ya. Komitmen, adil, inovasi, komunikasi yang baik, menghargai, rayakan setiap pesan, terbuka dan mau mendengar pendapat atau masukan, memberikan kepuasan kepada pelanggan, mampu mengelola keuangan, dan ciptakan pembeda dari pesaing. Ini prinsip bisnis ya. Kita harus punya pembeda dari pesaing kita. Kita jangan mau sama. Oke. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi atau berdialog. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Ali ya. Terima kasih Mas Rinaldi. Oke, seru banget sih teman-teman pembahasan dari Mas Rinaldi tadi, bahwa memang kalau yang tadi saya tangkap untuk tahapan pengembangan bisnis itu sebenarnya yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu permasalahan apa yang harus kita pecahkan gitu. Jadi kalau tadi Mas Rinaldi mencontohkan misalnya Gojek, dia tahu kalau ada permasalahan tentang kemacetan, kemudian juga masalah transportasi, kemudian berarti masalah utamanya adalah
si kemacetan ini dan dia mencari ide bisnis apa yang bisa dikembangkan untuk memecahkan masalah ini. Nah, jadi mungkin itu teman-teman juga bisa jadikan bisa ditiru untuk tahapan-tahapannya. Baik, kalau gitu setelah ini kita langsung aja ngobrol langsung sama Mbak Meika nih, kayaknya seru banget kalau tadi Mas Rinaldi udah memaparkan tentang tahapan-tahapannya gitu kan. Nah, sekarang kita langsung tanya sama Mbak Meika. Kalau Mbak Meika sendiri, ini secara di lapangannya seperti apa nih Mbak? Proses dalam menciptakan satu inovasi produk itu melalui proses apa saja? Silakan Mbak Meika. Terima kasih Kak Alia. Sama-sama. Oh, aku belum bisa share screen. Oh iya. Sebentar. Di off screen. Oke. Siap. Nah, udah. Silakan Mbak Meika. Terima kasih ini sudah ada Mbak Sasa, sudah ada Pak Rinaldi. Moga-moga ini jadi sesuatu hal yang berbeda lagi, bisa menambah menambah experience atau menambah cerita teman-teman yang sudah hadir di webinar di pagi hari ini. Apakah udah terlihat ya? Sudah Mbak Meika, aman. Oke, jadi saya akan bercerita bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi produk yang dilakukan di Coklat Dalam sendiri. Sebelumnya kenalan dulu, saya Meika. Sehari-hari ada di Coklat Dalam, tapi juga sebagai dosen kewirausahaan di Universitas Islam Indonesia, juga ada trainer. Nah, kita membangun Coklat Dalam ini sebenarnya tahun 2013. Alasannya sebenarnya kalau di tahun 2013 itu sederhana sekali, karena memang suka banget sama coklat, dan kita melihat kenapa kita bikin bisnis coklat, karena ternyata dari hasil riset yang ada di lapangan, dari sosial media risetnya kayak gitu, saat itu kepikiran coklat itu karena ternyata banyak orang, para pelancong yang datang ke Yogyakarta itu memang mencari coklat sebagai salah satu oleh-oleh. Jadi ini adalah yang menjadi salah satu alasan kenapa kita menciptakan coklat atau kenapa kita memilih bisnisnya coklat. Seiring berjalannya waktu, kita ketemu sama stakeholder yang banyak di dunia percoklatan, yang membuat alasan kita juga semakin hari juga menjadi berubah. Kenapa kita harus melakukan bisnis coklat ini? Yang pertama, Indonesia itu memang sebagai penghasil kakao nomor 3 di dunia, dan rata-rata petaninya juga sudah sangat senior, di atas 45 tahun atau bahkan di atas 50 tahun. Konsumen Indonesia sendiri itu sebenarnya kalau mau mengakses coklat premium itu kebanyakan pasti dari brand-brand asing yang didominasi sama brand-brand Eropa. Padahal kita punya bahan baku yang luar biasa keren, dan bahan baku terbaiknya itu malah justru biasanya ada dan diekspor kayak gitu. Biasanya digunakan oleh brand-brand besar tersebut. Dalam satu proses membuat usaha, itu pasti setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ini timeline kami di Coklat Dalam. Tapi buat teman-teman yang kepengen memiliki usaha, kepengen bikin usaha, atau misalnya sudah punya usaha sekarang dan pengen mengembangkan, nggak usah silau sama timeline-nya semua orang kayak gitu. Karena semua orang punya timeline-nya sendiri-sendiri, semua punya jalannya sendiri-sendiri, dan semua punya caranya masing-masing. Tapi yang perlu dijaga adalah sebenarnya yang mungkin sesuatu hal yang simpel tetapi tidak mudah dilakukan, yang terus-menerus kita lakukan adalah mencoba konsisten terus ada di dunia percoklatan selama 8 tahun terakhir ini dengan brand Dalam Indonesia. Dari perjalanan di 8 tahun ini, kita punya 8 tahun ini kita punya 5 brand sekarang. Ada brand dengan coklat dalam, ada Bon Beans, ada Uwi, ada Tanda Hati, dan juga ada Cobio. Kalau dilihat kenapa sih kita harus bikin 5 brand, ini sebenarnya bagian dari inovasi. Satu ide yang menurut kita tuh punya unsur beda gitu ya, yang menunjukkan ide ini tuh benar-benar berbeda sama ide dari usaha di tempat lain. Jadi sebenarnya kita bikinnya coklat itu adalah ya semuanya coklat bar gitu. Ada salah satu yang terakhir yang brand Tanda Hati adalah coklat bubuk. Terus kenapa kita harus dengan brand-brand yang berbeda kayak gitu? Padahal
kalau dengan brand yang berbeda berarti sebenarnya di pasar juga akan saingan gitu antara satu brand kita dengan brand kita yang lainnya. Nah, ini sebenarnya bagian dari inovasi yang coba kita lakukan selalu dilakukan di Coklat Dalam sendiri. Brand pertama kita adalah Dalam Coklat. Kalau tadi disampaikan gitu kalau sama Pak Rinal di SWOT analysis kayak gitu ya. Bagaimana melihat kekuatan, terus weaknesses, opportunity sama threat dari setiap usaha yang mau kita lakukan. Saat itu, pertama kali kita memulai bisnis di tahun 2013, konsepnya adalah Indonesian flavor sama Indonesian content. Jadi kita memasukkan berbagai macam rasa-rasa Indonesia ke dalam sebuah coklat dan dibungkus dengan cerita budaya, di mana setiap story-nya di sini ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk bisa menceritakan bukan hanya mempersembahkan coklat aja kepada konsumen, tapi juga mempersembahkan story of Indonesia. Sebagai positioning culture coklat dan spesifik sekali targetnya sebenarnya untuk turis yang datang ke Yogyakarta. Maka kita sebut dalam coklat ini sebenarnya sebagai cultural coklat kayak gitu. Coklat yang mengangkat budaya, rasa-rasanya juga Indonesia, ada jahe, cabai, peppermint, ada cengkeh, kayu manis, serai, terus kopi-kopi Indonesia, ada wedang bajigur, ada wedang uwuh, wedang ronde, terus ada buah-buah eksotik Indonesia yang kita masukin ke dalam coklat. Nah, yang foto bawah bagian kanan itu ada satu packaging Jogja istimewa, itu juga satu inovasi yang kita lakukan di produk. Kita menangkap bahwa si Jogja ini punya brand baru, punya tagline baru, punya icon baru gitu untuk merepresentasikan branding baru gitu, Jogja istimewa. Kita langsung tangkap saat itu untuk membuat packagingnya dengan semua story renaissance-nya kayak gitu, terus kita ceritakan dari icon-icon tersebut ada story budaya yang bisa kita angkat, yaitu garis imajiner dan garis linearnya di Yogyakarta yang kita ceritakan juga. Jadi ide ini sebenarnya didapatkan dari kita melihat potensi budaya yang ada di Yogyakarta dulu, terus kita kemas si story budayanya ini. Terus setelah story budaya ini kita kemas, terus kita kemas juga si rasa-rasa coklatnya ini, sehingga menjadi hal yang berbeda kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, kita ketemu sama stakeholder, para petani-petani kakao yang ada di Yogyakarta. Terus ada satu pertanyaan di tahun 2014, apakah kita bisa bikin coklat dari biji sampai dengan coklat bar? Jawaban tahun 2014 nggak bisa, karena kita belum belajar teknologinya. Ada satu proses di mana kami 1 tahun belajar dulu gimana cara membuat coklat dari biji sampai dengan coklat bar. Terus ada satu proses di mana akhirnya kita dapat pendampingan PUM Nederland Expert itu untuk memproses coklat ini, sehingga kita bisa mewujudkan satu inovasi baru, coklat baru. Tahun 2015 brand ini dikeluarkan kayak gitu, itu masih dengan nama Dalam Premium. Jadi coklat versi premiumnya yang dibikin nama Coklat Dalam. Setelah berjalannya waktu gitu, di tahun 2018 kami benar-benar melaunching produk ini, maka ini sudah keluar dengan brand baru namanya Bon Beans. Kenapa harus dengan brand baru? Karena secara kualitas berbeda, secara bahan baku berbeda, secara proses berbeda. Itu yang terus kita coba keluarkan brand baru ini dengan satu konsep farmer empowering, single origin. Kita membuat social impact dari produk ini. Targetnya juga spesifik orang-orang yang concern terhadap kesehatan. Karena misalnya dia mau makan coklat, akan kepikiran untuk misalnya nggak pengen gulanya banyak-banyak, kayak gitu, nggak pengen sakit gigi dan segala macam. Nah, ini kita berusaha untuk menjawab satu kebutuhan konsumen yang concern terhadap kesehatan dan khususnya gula, apalagi vegan, dengan produk ini. Makanya brandnya berbeda karena spesifik targetnya juga berbeda. Munculnya prosentase produk ini itu pun juga semuanya sebenarnya berdasarkan dari permintaan konsumen. Jadi pertama kita ngeluarin itu cuma satu produk, yaitu dark chocolate di 72%. Lalu ada permintaan dari salah satu konsumen kita yang dia harus terapi kesehatan, harus mengkonsumsi produk dengan coklat dengan di atas 80%, maka keluarlah si 84%. Ada lagi yang bertanya ke kita, banyak banget, ada nggak coklat yang nggak pakai gula atau unsweetened, kayak gitu, kita bisa keluarin 100%. Jadi lama-lama kita bisa mengeluarkan produk yang spesifikasinya macam-macam ini, memang karena
karena si produknya sendiri memang diminta sama si konsumen. Akhirnya kita punya hanya 6 varian saja, fokus di Bon Beans yang single origin atau bean to bar coklat. Brand ketiga, We Coklat, kenapa muncul? Sebenarnya karena ketika kita melakukan riset untuk memasukkan produk dalam ke beberapa kota lain selain kota Yogyakarta, ternyata kita tidak bisa diterima di pasar dengan mudah. Karena brandnya tidak mudah diucapkan, nggak familiar, dan kesannya sangat oleh-oleh sekali. Dalam itu bahasanya oleh-oleh sekali. Lalu kita coba bikin satu brand yang memang secara spesifikasi ditujukan untuk bisa masuk ke pasar retail modern, maka brandnya We Coklat dengan desain yang lebih populer kayak gitu ya, dengan desain yang seperti kekinian, targetnya juga spesifik untuk perempuan sebenarnya, meskipun yang bisa menikmati brand ini nggak cuma perempuan aja, tapi secara campaign kami arahkan untuk woman empowering product yang kita berharapnya kalau cewek butuh cemilan yang manis dan guilty pleasure kayak gitu. Kalau cowok misalnya sorry punya rokok kayak gitu. Kalau cewek ada next to your purse kamu punya coklat We Coklat ini. Nah ini memang targetnya spesifik cuma 6 rasa, rasanya rasa buah-buahan. Kalau saya mau bilang bahwa dulu kita ada melakukan benchmark sama produk-produk yang ada di pasaran, maka benchmarknya adalah salah satu permen yang sangat populer di buah-buahan, itu yang menjadi benchmark rasa buat kita melakukan inovasi ini. Ada produk selanjutnya adalah benar-benar produk inovasi kalau yang ini, karena memang ini hasil kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada. Kita sebagai partner yang ditunjuk untuk bisa membuat produknya, menghilirisasi gitu bahasanya, atau mengkomersialisasikan produk hasil riset dari universitas, yaitu coklat yang isinya adalah probiotik. Kalau misalnya salah satu produk probiotik, brand terbesar itu adalah yang minuman ada susu, minuman ada probiotiknya, kita tahu brandnya adalah itu, sekali beli ada 5 botol kecil-kecil kayak gitu. Nah ini adalah bisa menyajikan probiotik dengan cara yang berbeda yang dibungkus dengan coklat. Yang terakhir, tanda hati, ini adalah pure dark chocolate powder, jadi kita juga berusaha menjawab permintaan si konsumen yang meminta gimana caranya kalau misalnya apakah kamu tuh punya produk yang kira-kira bubuk yang bisa kita bikinkan, misalnya kayak ada buat kita bikin kue dan segala macam, atau buat bikin hot chocolate dan segala macam, tapi yang nggak pakai gula. Maka kita spesifik, kita bikin lagi satu produk bubuk tanpa gula yang benar-benar 100% coklat kayak gitu, dari coklat tanpa tambahan ingredient yang lainnya. Jadi benar-benar hanya bubuk coklat, pasti masih sedikit mengandung ada butter coklatnya kayak gitu secara spesifik. Targetnya adalah buat cafe, ada housewife atau working mom with baking passion, karena ini banyak sebagai produk-produk yang digunakan untuk campuran dari misalnya memasak atau membuat kue dan segala macam untuk di rumah. Jadi spesifikasinya berbeda lagi. Dari perjalanan itu sebenarnya kita tahu bahwa inovasi itu buat kita ini adalah salah satunya adalah ada perbedaan gap antara permintaan sama penawaran. Apa yang diminta sama konsumen kadang-kadang kita belum punya, yang itu kita lihat sebagai opportunity. Kita lihat sebagai opportunity apakah itu bisa kita bikin inovasinya atau enggak, seberapa besar demand-nya, apakah itu worth it ketika kita akan bikin sebuah inovasi produk. Yang kedua, karena ada tren juga. Bon Beans itu salah satu penjawab untuk tren bahwa orang sekarang concern terhadap kesehatan untuk mengurangi jumlah gula yang dikonsumsi, maka produk ini justru di saat pandemi penjualannya malah justru meningkat karena concern terhadap kesehatan malah semakin tinggi. Perubahan itu macam-macam. Nah, perubahan salah satunya adalah dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali berubah, terutama consumer behavior, yang membuat kita juga harus berpikir gimana caranya menyajikan produk yang benar-benar sesuai sama apa yang diinginkan sama konsumen. Kayaknya ini adalah sesuatu hal yang di-highlight juga sama Pak Rinaldi dari tadi gitu ya. Yang keempat, inovasi-inovasi itu juga bisa karena masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Mungkin ini salah satu contohnya yang sudah dibahas adalah Gojek. Problematika ojek ketika ojek itu harus pergi dulu ke pangkalan dan segala macam, kemacetan gitu, berawal dari kayak gitu. Lama-lama sekarang menjadi sebuah kepraktisan yang tadinya problem, unsolved problem sekian tahun lamanya, sekarang jadi sesuatu hal facility yang kita sangat dimudahkan dengan adanya platform atau dengan adanya
dengan adanya bisnis ini. Yang terakhir, inovasi juga bisa ditujukan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Jadi itu sebenarnya yang kita lakukan dari brand dalam ke brand UI. Produknya sama persis, sudah ada di brand dalam, tetapi untuk masuk ke pangsa pasar yang berbeda, kami harus melakukan inovasi dari sisi brand, packaging, penampilan, supaya tidak sensitif terhadap satu nama tertentu, satu daerah tertentu, sehingga ini bisa menjadi produk yang lebih mass production atau produk populer. Nah, ini adalah bagaimana sebenarnya inovasi itu bisa tercipta dari ide-ide kondisi lingkungan atau kondisi kita di dalam internal kita sendiri. Sementara tipe-tipenya sebenarnya kalau kita selalu berpikir bahwa inovasi itu harus selalu inovasi produk, sebenarnya enggak gitu, karena inovasi itu juga bisa jadi kayak inovasi produk, inovasi marketing, inovasi prosesnya, misalnya kayak teknologi dari pembuatannya dan segala macam, ada inovasi teknikal, pengawasan, cara melakukannya kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan inovasi. Dan terakhir adalah justru inovasi administrasi yang mungkin sekarang lagi lagi sesuatu hal yang salah satunya adalah inovasi administrasi. Kalau dulu pembayaran misalnya dengan cash basis, sekarang ada postpay yang membuat satu inovasi administratif yang tadinya harus ada tatap muka, sekarang tatap mukanya juga tidak ada transaksi yang dilakukan secara cash basis atau harus dengan interaksi yang lebih banyak gitu, karena semuanya sudah dipindahkan ke digital gitu. Administrasi seperti itu. Nah, tahun ini kami melakukan lagi satu inovasi, meluncurkan lagi satu produk, satu lini produk namanya Segernya Indonesia. Kenapa kita harus mengeluarkan ini? Kami pikir di saat pandemi, dan ini kita keluarin pada saat masa PPKM kemarin. Orang butuh sesuatu yang fresh, kita juga butuh sesuatu yang fresh, yang bagaimana menikmati coklat itu juga bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan kayak gitu dan fresh gitu. Jadi kita bikin akhirnya satu produk, satu lini rasa produk yang kita angkat sebagai Segernya Indonesia. Es rujak, es cincau jeruk nipis, es kelapa muda koko pandan yang orang biasanya menikmati dalam bentuk minuman, sekarang kita coba sajikan ini dalam bentuk coklat kayak gitu, yang bisa dinikmati dalam bentuk coklat. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan campaign pada saat itu. Inovasi digital yang kita harus ambil secara cepat saat itu adalah karena sosial media juga berubah dengan sangat cepatnya, salah satunya adalah Instagram, dan kita harus juga beradaptasi dengan perubahan ini, bahkan melakukan inovasi-inovasi cara promosi kayak gitu supaya bisa mendekati si konsumen. Nah, ini ada satu keterpaksaan di mana kita harus tetap melaunching produk ini, tetapi kita tidak, bagaimana caranya kita tidak melakukan pertemuan, karena pada saat PPKM, maka yang kita lakukan benar-benar membuat semua penjualan kita pindahin semuanya ke online. Dari penjualan yang ke online itu sejak pandemi benar-benar kita melakukan transformasi secara digital, karena penjualannya dulu adalah offline basis, harus dipindahin ke online. Lalu kita mulai proceed bagaimana kita bisa available secara online, Instagram Shopping, berbagai marketplace, tapi ternyata dengan kita join di marketplace, kita ketemu sama konsumen-konsumen yang berbeda, konsumen-konsumen yang lain, yang nggak pernah kita jangkau sebelumnya, yang mereka mengakses berbagai macam marketplace, bahkan kita mendapatkan kesempatan untuk join di platform internasional, jadi kita tidak hanya available di marketplace Indonesia, tetapi juga available di marketplace ada di Singapura, Malaysia, sama Filipina. Jadi beberapa tips yang sebenarnya inovasi ini adalah sebenarnya yang nomor satu, pertama itu benar-benar berorientasi sama pasar. Pasar itu berubah, kompetitor kita berubah, kompetisinya berubah, kompetisi sendiri juga akan berubah terus-menerus, driver yang membuat
hal-hal alasan-alasan yang akan membuat kita harus berinovasi atau pasar itu juga akan berubah. Dan yang paling penting lagi adalah sebenarnya selama COVID-19 konsumen kita berubah. Ketika konsumen kita berubah, inovasi yang paling cepat kita lakukan atau paling nggak adaptasi yang bisa cepat kita lakukan adalah bagaimana caranya kita berubah untuk menyesuaikan sama konsumen. Maka buat teman-teman yang kira-kira sekarang masih dalam rangka untuk membangun bisnis, nomor 1, tanyain dulu konsumenmu. Konsumenmu ini maunya apa? Maunya produk yang seperti apa? Cara belinya mereka akan sukanya gimana? Dari situlah kita baru membuat atau membreakdown gimana kita akan menyajikan bisnis kita tuh seperti apa. Bukan sesuatu hal yang mudah buat kita pindah dari offline ke online. Bagaimana caranya supaya inovasi ini bisa kita lakukan, cara kita mendeliver produknya, cara untuk mempackage, membuat paket-paket produknya, cara melayani konsumen, cara mengirimkan produk kita sampai ke tempat tertentu sehingga aman beneran. Itu kita juga mengalami kesalahan-kesalahan yang sangat banyak gitu. Kita juga mengalami kesalahan-kesalahan dan kita juga mengalami proses melakukan sesuatu hal secara tidak disengaja, jadi membuat konsumen tidak happy. Tapi itu adalah satu proses di mana kami belajar melakukan perubahan digitalisasi dari offline ke online, inovasi cara penjualan yang kita lakukan supaya kita tetap dekat sama konsumen. Yang penting lagi, ini akan jadi value atau value yang lain yang akan meningkatkan image perusahaan, bagaimana kita bisa terus beradaptasi atau bagaimana si perusahaan atau usaha kita bisa terus berusaha menyenangkan konsumen. Karena ujungnya yang disenengin sebenarnya ya konsumen-konsumen kita. Apakah inovasi ini akan bisa dilakukan itu tidak harus bikin produk, tetapi justru membuat satu perusahaan operasionalnya menjadi lebih efektif dan efisien, itu juga bisa dilakukan. Kami memilih inovasi-inovasinya sejalan sama visi misi perusahaan. Kita belum pernah terus lari banget dari dunia percoklatan karena itu adalah expertise kami di dunia coklat, maka kita masih melihat atau merancang inovasi-inovasi itu yang masih berhubungan dengan dunia coklat. Kalau coklat bar, coklat bubuk, ada lagi coklat-coklat yang lainnya kayak gitu, tapi masih ada di dunia coklat. Misalnya kayak kita juga ekspor di kakao, tapi juga tetap aja urusannya coklat itu. Nah, inovasi itu juga bisa dijadikan satu value atau satu nafas gitu ya buat continuous improvement buat usaha kita yang kita terus sebenarnya berusaha untuk memperbaiki dengan inovasi-inovasi kecil yang dilakukan yang nggak muluk-muluk tetapi itu sebenarnya membuat si usaha kita menjadi lebih baik lagi. Terakhir sebenarnya poinnya adalah kolaborasi. Salah satu inovasi kadang-kadang yang kayaknya juga simple tapi nggak simple gitu, tapi bisa bikin satu movement bersama-sama gitu ya. Kolaborasi gandengan dengan banyak pihak itu juga menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan bagaimana teman-teman bekerja sama dengan cara yang berbeda untuk bisa mengembangkan usaha. Contohnya kalau kita pernah bikin satu program tulung tinulung gitu, kita membuat program ini lebih besar, jadi kampanye dibesarkan dengan benih baik, membuat coklat yang Cobio yang probiotik ini kita berikan kepada nakes kesehatan, terus supaya mereka bisa semangat gitu ya menghadapi COVID-19 ini, jadi punya cemilan yang seru, sehat, dan jadi mood booster. Atau kolaborasi lainnya yang kita lakukan dengan UKM lainnya, UMKM lainnya yang ada di Yogyakarta untuk sama-sama melakukan kayak paket-paket produk yang berbeda, di mana memang tahun ke-8 ini kita punya tema collaboration, yaitu kolaborasi di tahun ke-8 untuk tahun di mana kita berpikir we have to do good acts gitu. Kita harus melakukan sesuatu yang baik kepada banyak orang, ke sekitar, dan segala macam. Jadi sebagai penutup, apa yang sebenarnya proses kita yang kita lakukan, inovasi-inovasi yang kita lakukan semuanya sekarang berbasis riset, bertanya dulu konsumennya mau kayak gimana, mau produk yang seperti apa dan bagaimana caranya, lalu kita melakukan adaptasi supaya lebih cepat jalannya kita melakukan kolaborasi, selain juga terus belajar, berdoa, dan persisten. Persisten ini adalah satu proses di mana satu nafas di mana kita kekeh terus untuk menjalankan sesuatu, karena kekeh
konsisten ini adalah sesuatu hal yang mungkin salah satu yang dibutuhkan untuk journey yang panjang, yaitu usaha. Ketika teman-teman tidak selalu melakukan sprint, tapi maraton, bahkan adalah maraton yang harus dengan sprint kayak gitu. Ini adalah proses yang bisa saya gambarkan dalam sebuah usaha. Semoga ini bisa memberi gambaran buat teman-teman kayak gitu. Jadi that's it. Terima kasih Mbak Alia. Saya kembalikan ke Mbak Alia. Terima kasih Mbak Meika, luar biasa banget pemaparannya, benar-benar daging semua. Oke, nah kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan, karena emang banyak banget yang udah semangat nanya nih untuk kedua pembicara kita, Mbak Meika sama Pak Rinaldi. Nah, untuk mungkin pertanyaan ini saya berikan ke Pak Rinaldi ya. Bagaimana cara research market yang efektif, simple untuk menentukan dari market hingga produk yang pas dengan demand pasar? Apakah perlu sebar kuesioner atau bagaimana menyimpulkan data dari online? Silahkan Pak Rinaldi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Alia. Baik. Tadi kita bagaimana menentukan ini ya, apa namanya, riset pasar ya. Riset pasar. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang riset, tentu kita balikin lagi ya ke kemampuan kita ya. Kemampuan dalam arti kata adalah finansial ya. Karena di sini kan kebanyakan adik-adik mahasiswa masih pola berbisnisnya mungkin dengan modal yang terbatas, ya kan? Nah, tadi sudah banyak sih disampaikan Mbak Meika ya, bagaimana Mbak Meika mengembangkan dalam coklat ya. Kalau saya sih lihat tadi sangat bagus sekali, karena emang Mbak Meika ini kan campuran dari praktisi dan edukasi ya, gitu ya, orang yang pengalamannya juga di pendidikan maupun di praktisi ya, artinya itu bagus sekali konsepnya. Nah, seperti tadi itu bisa diikutin aja. Tapi kalau kita bicara tentang simple ya, sebetulnya simpelnya adalah bagaimana sih kita meriset sebuah pasar gitu kan. Mungkin untuk perusahaan besar jelas lah mereka butuh tim, ya kan, butuh mungkin pihak ketiga yang akan melakukan sebuah riset, melakukan penelitian atau menyebar kuesioner mungkin ke masyarakat luas untuk mendapatkan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tapi kalau dengan kita adik-adik yang masih pemula ini, gitu kan, sebetulnya kalau kita bicara riset ya, prinsipnya pada intinya bisnis itu adalah coba kita lakukan aja sekarang, ya, lakukan sekarang. Misalnya kalian mau berbisnis apa misalnya, kalau saya angkringan misalnya, kalau bicara ya sudah buka aja, atau mau bikin roti bakar buka aja dulu. Nah, sambil jalan nanti baru kita perbaiki. Karena apa? Ketika dalam proses kita jalankan bisnis tadi pasti akan menemukan banyak hal, banyak banyak kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan ya. Misalnya nih kalau kita bicara ternyata tempatnya itu tidak bagus, tidak pada visi ya yang strategis gitu kan. Atau mungkin dari segi cita rasanya gitu kan. Atau mungkin dari segi bentuknya, kemasan atau pelayanannya. Nah, itu penting. Hal yang paling penting di kalian adalah baik ya. Jangan sungkan-sungkan bicara kira-kira makanan saya gimana, enak nggak gitu, kasih masukan dong gitu. Itu simpel tanpa mengeluarkan biaya banyak dan kita sambil berjalan gitu kan. Nah, itu penting sekali buat adik-adik semua. Tapi hal penting itu tadi ya, lakukan dulu. Karena kalau kita nggak melakukan, kita tidak akan tahu. Kalau kita harus menunggu semuanya perfect gitu, tidak akan jalan-jalan, akhirnya ide kita akan dieksekusi orang lain. Mungkin teman kita dengar, ya kan, mungkin kita mau bercerita, ini deh gerobak yang nanti ada di pinggir jalan, kita jualnya roti bakar gitu. Nanti kayak gini konsepnya. Nah, kita nggak eksekusi. Akhirnya teman tadi, waduh, ininya deh, biar saya aja yang eksekusi. Akhirnya dia duluan yang jalan. Nah, hal-hal kayak gitu penting sekali ya buat kita pemula.
nanti akan beda lagi dengan misalnya perusahaan-perusahaan besar ketika mereka meluncing sebuah produk gitu kan, atau yang mereka modalnya besar, mereka bisa mengikuti aturan atau mungkin hal lazim yang pernah dilakukan sekarang ini gitu kan, melakukan riset dan segala macam. Ya, itu dari saya. Nanti Oke. Berarti kalau menurut Mas Rinaldi memang pada intinya tuh riset pasar yang baik itu adalah ya learning by doing, trial and error secara langsung ya Mas ya, gitu. Karena memang mungkin kadang kita kalau misalnya suka takut duluan, aduh nanti pada laku nggak ya, nanti apa ya gitu, malah nggak jalan-jalan ya Mas ya. Betul. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih Mas Rinaldi untuk jawabannya, luar biasa banget. Dan untuk selanjutnya buat Mbak Meika, pertanyaannya dari Mala. Pada saat kita mau membuat satu produk, apalagi yang jenisnya banyak nih seperti Mbak Meika, ada ketakutan nggak bahwa produk kita nggak akan laku semua? Jadi misalnya dari series, mungkin contohnya dari 6 produk, yang best seller cuma 2 produk. Nah, yang lainnya cuma laku sedikit atau malah nggak laku sama sekali. Nah, bagaimana strateginya agar kita nggak rugi karena banyak produk yang terbuang? Oke, aku jawab langsung. Sebenarnya dari semua produk kita nggak semuanya juga terus menjadi hot sale kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan kita banyak produk itu adalah memberikan memberikan pilihan yang banyak buat si konsumen. Yang kedua, kita bikinnya selalu series. Jadi series itu sebenarnya juga impulse buying buat si konsumen. Kita berharapnya kamu nggak akan, kalau beli seri ini kamu nggak akan beli satu produk aja, tapi memang beli sekalian lini seriesnya kayak gitu. Itu yang memang didesain. Maka kita ada satu produk yang kayak tadi si versi segernya Indonesia, itu ada yang versi satu box yang kamu harus beli 3-3-nya. Dan ini akan memang didesain sebagai produk yang bisa jadi kayak hampers. Jadi kamu kalau sekali beli nggak akan beli cuma satu kayak gitu. Nah, lately kita sudah mulai mengarah ke situ, bikin paket-paket itu, karena ternyata paket-paket itu adalah yang disenengin. Tapi tentu aja pasti ada produk-produk yang tidak populer. Produk-produk yang tidak populer, maka sebenarnya itu kita melakukan manajemen stocking. Di stoknya untuk produk yang tidak populer tidak akan kita bikin atau tidak akan kita produksi sebanyak produk-produk yang populer. Jadi misalnya kayak sebenarnya rasa cengkeh itu bukan satu yang populer, tapi ada spesifik konsumen yang sangat menyukai gitu. Ada yang konsumen datang itu cuma mau beli produk yang rasa cabai aja setiap hari gitu. Nah, ini stoknya itu cuma kayak kalau di gudang kita cuma kayak nyetok cuma 10 bar atau bahkan cuma 15 bar sekarang kayak gitu. Tapi begitu dark coklat yang itu jadi favorit, kita akan stokisnya sampai bisa 100 bar kayak gitu. Itu makanya sebenarnya manajemen stok ini buat tadi supaya nggak boncos. Nah, aku ada satu share sedikit lagi ini teman-teman yang kalau tadi bagaimana kita menginovasi atau udah kelihatan belum ada survei gitu? Iya kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini adalah salah satu hal yang sebenarnya kita lakukan kalau kita survei sebelum kita ngeluarin produk. Ini produknya sampai sekarang belum keluar, karena kita masih melihat surveinya. Jadi bagaimana kalau misalnya adakah konsumen-konsumen kita tuh kalau kita mau bikin spesifik yang ada rasa-rasa, kalau selama ini bubuknya adalah bubuk coklat yang 100% hanya bubuk kakao saja, kalau misalnya sampai kita bikin yang versi 70% atau ada salted caramel 55%, ini mana sih yang lebih disenengin kayak gitu. Apa sih menurut pendapat kamu coklat menurut kamu kayak gitu. Nah, ini adalah survei-survei yang selalu kita lakukan sebelum kita melakukan satu inovasi produk, dan itu dilakukan semuanya di sosial media buat menggather secara cepat kayak gitu, dan kita menghitung beneran si impresinya kayak gitu. Berapa banyak sih yang memberikan survei dari sekian banyak follower, berarti berapa persen dari follower yang benar-benar involved di survei ini, dan apakah angka itu menjadi worth it kalau kita jadi punya potensi konsumennya jadi sekian banyak kayak gitu. Itu juga salah satu hal yang sekarang kita concern melakukan itu, supaya produk-produk yang kita keluarin lagi itu bukan produk-produk yang tiba-tiba kita pengen keluarin aja gitu, tapi nggak ada konsumennya, terus nanti jadi produk yang
nggak akan dibeli. Gitu Mbak Alia. Oke Mbak. Nah ini juga ada satu pertanyaan terakhir dari Lia Milati Hanifah. Mbak Meika, kan produk yang Mbak Meika buat tuh banyak macamnya. Apakah semua aman jika dikonsumsi secara bersamaan dengan jenis coklat yang berbeda-beda dan dikonsumsi dalam jangka panjang? Ini sultan nih kayaknya ya. Makan coklat yang ada. Aku juga nggak makan coklat tiap hari, Mbak Lia. Gitu. Saya juga nggak makan coklat tiap hari. Mungkin karena sekarang setiap hari produksi, jadi saya malah bau terus tiap hari. Gitu. Tapi saya menikmati coklat dengan cara yang lain. Kadang-kadang minum, saya sehari ini minum hot coklat, besoknya adalah selai coklat, gitu. Besoknya saya makan coklat bar, gitu. Saya tetap mengkonsumsi coklat. Konsumsi coklat setiap hari itu oke-oke aja sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin kalori, maka gitu harus diimbangi. Kalau udah makan segini banyak, ya nggak makan nasi segini banyak, kayak gitu. Kalau itu gitu sih. Bisa dikonsumsi setiap hari? Bisa. Karena ada salah satu konsumen kita yang itu salah satu pasien yang direkomendasikan untuk dokter untuk setiap hari makan coklat. Tapi makan coklatnya cuma satu potong kecil, bukan terus satu bar dihabisin sehari ya. Dan itu harus dikonsumsi setiap hari sebagai salah satu terapi relaksasi untuk melancarkan peredaran darah. Saya nggak bisa klaim kayak gitu di produk karena itu dialami oleh satu konsumen saja gitu. Jadi ini cuma bisa diceritakan, tapi tidak kami klaim. Nah, terus konsumsinya dalam jangka panjang, ternyata ya boleh-boleh aja konsumsi dalam jangka panjang. Tetapi yang kita bikinkan yang untuk satu pasien, satu customer kita yang memang pasien ini, itu dikonsumsi dalam jangka panjang. Ini udah 1 tahun lebih gitu mengkonsumsinya. Tapi dengan diatur oleh ahli gizinya mereka, dan kita bikinin produknya juga spesifikasinya sesuai sama permintaan si ahli gizinya. Harus di atas 80%, jadi kita bikininnya di 84%. Tidak boleh menggunakan gula pasir karena akan berhubungan dengan diabetesnya, jadi kita menggunakan gula semut yang glycemic index-nya lebih rendah. Maka yang kayak gini-gini yang sebenarnya kami konsultasikan kepada si konsumen yang dia punya dokter ahli gizi yang bisa mengarahkan. Nah, yang kayak gitu ada spesifikasi tertentu. Jadi memang kita juga melayani kita punya lini yang lain, yaitu adalah lini B2B kita yang untuk permintaan secara customize kayak gitu. Produknya ada nggak itu di pasaran? Nggak ada. Kami hanya bikinkan satu batch khusus untuk si konsumen ini. Nah, ini spesifik request dengan customize produk karena kita bisa membuatnya dari scratch dari biji sampai dengan coklat bar. Jadi kita bisa benar-benar tahu persis apa ingredient yang dimasukin. Gitu jawabannya. Kalau coklat sendiri ini sebenarnya jangka waktu penyimpanannya panjang, bisa sampai 2 tahun. Ini benar-benar hanya tergantung suhu penyimpanan dan segala macam. Jadi perhatikan banget gitu expired date-nya. Bahkan kita masih suka, kalau saya konsumsi sendiri gitu, koleksi coklat saya gitu kadang-kadang sudah expirednya sudah lewat gitu. Tapi tetap aja sebenarnya kita konsumsi karena kita tahu cara penyimpanannya. Karena produk-produk makanan yang tidak mengandung air itu sebenarnya kecenderungannya akan punya life cycle panjang sekali untuk penyimpanan juga. Semoga menjawab. Seru banget deh soal diskusi kita kali ini barengan sama Mbak Meika, sama Pak Rinaldi, dan juga Mbak Sasa. Terima kasih para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Dan teman-teman yang sudah berpartisipasi juga jangan lupa untuk mengisi link absensi, karena itu nanti terkait dengan pembuatan e-certificate yang teman-teman butuhkan. Biasanya untuk kalau kampus kan suka jadi syarat kelas gitu. Oke, nah sebelumnya saya mau kasih pengumuman dulu untuk yang berhasil mendapatkan hadiah nih teman-teman, berupa saldo postpay senilai Rp50.000, yaitu 1 Aswandi, kedua Siti Ainur Rohimah, yang ketiga Fikri Aulia Rahman. Nah, ditunggu aja hadiahnya, nanti bakal langsung akan di top up saldonya senilai Rp50.000 sama Mbak Sasa. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Meika, matur suwun juga Mas Rinaldi, makasih juga Mbak Sasa sudah bergabung, udah mau sharing, bagi-bagi ilmu sama teman-teman mahasiswa di sini, dan saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah. Dan sekali lagi saya ingatin jangan lupa link absensinya diisi. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Oh ya, sebelumnya kita harus foto bersama dulu ya. Kita harus foto bersama dulu.
Oke, kita minta untuk teman-teman bisa membuka kameranya. Bisa dinyalain kameranya, teman-teman. Oke, sambil saya ngecek juga. Yang lain, mungkin yang lagi goler-goler di atas kasur ya, bisa cari spot-spot yang bisa lebih bisa lebih proper untuk kita foto bersama. Oke, kita mulai. Nanti tim dari ICSB akan meng-capture langsung. Oke, siap-siap, langsung senyum terus pokoknya selama beberapa menit. Lama ya. Oke. Udah. Oke, terima kasih semua. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di webinar-webinar mendatang. Saya Alia Mirza, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alia, terima kasih semuanya. Terima kasih. Check this one out. Check this one out. Check.